Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penilaian tata kelola perusahaan korporasi 1. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syifa Nur Zahrani, Zaza Zahira, Alhayu Fauzia, dan Daifa Ulul Majid. Definisi dan prinsip tata kelola. Definisi tata kelola. Good corporate governance adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi atau independensi, dan kewajaran atau fairness. Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Selanjutnya, tinjauan struktur tata kelola di Indonesia. Yang pertama, perbandingan struktur satu dewan dan dua dewan. Struktur dewan dibagi menjadi dua model, yaitu single board system dan dual board system. Single board system banyak dipakai di negara Anglo-Saxon seperti US, UK, Kanada, dan Australia. Dalam single board system terdapat satu board of directors atau BOD yang terdiri dari eksekutif dan non-eksekutif director. Direktur eksekutif bertanggung jawab untuk kegiatan perusahaan sehari-hari, sedangkan direktur non-eksekutif tidak terlibat dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, tapi terlibat dalam pembuatan kebijakan strategis perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif tim. Kemudian, dual board system terdiri dari dua dewan, yaitu Dewan Pengawas Supervisory Board atau dikenal sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Pelaksana Executive Board atau dikenal sebagai Dewan Direktur. Pada sistem ini, peran Dewan Komisaris dan Dewan Direktur dipisah secara jelas. Dewan Komisaris akan mengawasi kerja Dewan Direktur. Lalu yang kedua adalah organ korporat yang terdiri dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Kemudian, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dan yang terakhir, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 3. Hubungan antar organ. RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GJG. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. 4. Manfaat tata kelola bagi korporat dan lingkungan.
Tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor, membantu melindungi pemegang saham minoritas, dan dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Membina hubungan baik dengan pekerja, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini merupakan prasyarat penting untuk menarik pasien kapital yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. 5. Overview regulasi dan pedoman tata kelola di Indonesia. Krisis yang melanda Asia mendorong pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia, yang mana dibentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG pada tahun 1999 untuk merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan tata kelola sektor publik. KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional Good Corporate Governance atau Pedoman Nasional GCG pertama kali pada tahun 1999, kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Selanjutnya, untuk mendukung upaya reformasi yang dilakukan pemerintah, bermunculan berbagai inisiatif yang digagas oleh berbagai kalangan yang menaruh kepedulian untuk membangun kembali Indonesia setelah krisis. Organisasi tersebut antara lain Indonesia Institute for Corporate 6. Instrumen penilaian dan bukti empiris terhadap praktik tata kelola di Indonesia dan ASEAN. Ada 3 penilaian utama terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga internasional sebagai berikut. 1. Report of the Observance of Standards and Codes. The World Bank dan International Monetary Fund atau IMF bekerja sama dalam melakukan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development. 2. Credit Lyonnais Securities Asia. CLSA merupakan asosiasi dan grup investasi bersama-sama dengan The Asian Corporate Governance Watch. CLSA menilai tata kelola perusahaan di beberapa negara di Asia Pasifik. 3. ASEAN CG Scorecard. ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ASEAN CG Scorecard diperkenalkan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kinerja tata kelola perusahaan publik dan terbuka di ASEAN. Inisiatif ASEAN CG Scorecard berasal dari ASEAN Capital Market Forum atau ACMF yang merupakan kumpulan regulator pasar modal dari negara-negara anggota ASEAN. Scorecard ini dikembangkan pada tahun 2011 dan bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Indonesia bersama-sama dengan 5 negara anggota ACMF lainnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, yang merupakan negara-negara yang mengembangkan scorecard tersebut dan menggunakannya untuk menilai praktik CG perusahaan-perusahaan tersebut dengan kapitalisasi pasar besar di masing-masing negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.